Guys, hari ini gue mau ngebahas salah satu saham yang menarik banget dan sempat menjadi perbincangan beberapa waktu lalu, yaitu saham Pegas atau perusahaan gas negara. Tapi apakah saham ini benar-benar bagus? Sempat ada pembahasan juga dari salah seorang influencer juga yang bilang bahwa sebenarnya saham ini punya potensial di kedepan hari. Tapi apakah gue setuju dengan statement tersebut? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Nah, jadi ketika kita mau melihat saham ini bagus atau tidak, banyak faktor yang bisa kita lihat ya teman-teman semua. Oke, jadi kalau misalkan untuk saham Pegas ini, gimana sih? Nah, biasanya gue ngelihat dari annual report dulu. Jadi annual report itu biasanya gue ngelihat dari lini usaha mereka. Bisnisnya mereka apa gitu loh. Nah, ternyata bisnisnya mereka itu ada banyak banget guys. Karena mereka ini atau si Pegas ini punya banyak anak usaha, ya. Kalau punya banyak anak usaha berarti banyak nih usaha mereka. Nah, usaha mereka yang pertama setahu gue itu dari segi hulunya ini. Jadi kalau dari segi hulunya itu mereka kayak ya istilahnya produsen minyak dan juga gas gitu loh. Seperti itu. Terus juga mereka juga produksi listrik juga. Jadi mereka tuh apa ya, gas itu kan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk listrik juga. Selain daripada batu bara, ya kan, gas juga bisa gitu. Nah, listrik ini kan bisa berguna buat entah itu di perumahan, entah itu di hotel, di restoran, itu kan butuh tuh. Nah, otomatis ini bisa menjadi salah satu bisnisnya si Pegas ini gitu kan. Dan memang sampai sekarang seperti itu. Dan juga sebenarnya lini usaha mereka kayak misalkan ke pom bensin ya. Pom bensin itu kan juga ada gas kan. Nah, itu juga salah satu lini usaha mereka. Terus juga contoh lain seperti transportasi. Ya, transportasi juga ada. Jadi kalau misalkan dari asal muasal mereka mendapatkan gas itu sampai misalkan ke tempat tujuan, ya katakanlah misalkan ke pom bensin yang bisa ngisi gas lah. Itu kan berarti otomatis butuh transportasi kan. Nah, mereka menyediakan itu juga. Jadi lini usaha mereka tuh di situ juga. Dan sebenarnya masih banyak lini usaha lain yang semestinya kalian tahu juga. Kalian bisa cek di annual report-nya Pegas ini sendiri, ya. Seperti itu. Nah, untuk Pegas ini, untuk kita tahu lebih dalam lagi, kita harus masuk ke rasio keuangannya. Rasio keuangannya biasanya akan membuka sedikit kira-kira ini kinerjanya seperti apa. Oke, kita langsung masuk dulu rasio keuangannya itu di mulai dari net income. Net income itu biasanya gue pengen tahu nih, apakah pendapatan bersih dia gimana, bagus apa enggak, profit atau enggak. Dan ternyata di sini kebetulan di kuartal 4 dia jatuh banget, yaitu sekitar minus 4 triliunan ya, 4.476 B alias ya 4 triliunan. Nah, ini benar-benar turunnya drastis banget dari kuartal 3 sampai ke kuartal 4. Gue nggak tahu ada apa ya di sini sampai bisa ngedrop begini, tapi yang jelas pendapatan bersihnya berkurang. Kedua, kalau untuk dari segi market cap, sebenarnya sejauh yang gue lihat sekarang itu adalah market cap-nya medium. Kalau market cap medium itu yang di antara 2 billion sampai 10 billion dollar. Jadi udah gitu loh. Ini berarti perusahaan yang udah lumayan besar, seperti itu. Lalu gue ngelihat juga dari PE ratio. PE ratio itu biasanya gue pengen lihat apakah memang harga saham ini kemahalan atau enggak. Nah, di sini PE ratio-nya itu adalah minus 10,74 ya. 10,74 ini merupakan kecil sekali guys. Ini minus ya. Ini bahkan minus. Turun dari kuartal 3 ke kuartal 4. Setahu gue kalau misalnya PE ratio itu udah minus, itu kurang begitu baik ya. Dan ini penurunannya drastis banget. Bahkan kalau di kuartal sebelumnya tuh udah oke ya. Di kuartal 3 tiba-tiba kuartal 4 lagi drop banget ya. Jadi ini gue nggak tahu nih, investigasi nih masalahnya karena apa.
Nah, lalu di sini gue juga ngelihat dari EPS atau earning per share atau laba per saham. Laba per sahamnya di sini dia drop banget guys dari kuartal 3 ke kuartal 4 ya. Sebelumnya nggak minus, sekarang udah jadi minus 186,84. Itu kan udah cukup lumayan dalam ya guys. Dan EPS yang bagus tuh biasanya puluhan bahkan ratusan. Nah ini tuh udah minus gitu loh. Mereka harus ngelakuin sesuatu nih supaya bisa berkembang lagi. Karena minusnya mereka udah gede banget gitu. Lalu gue juga ngelihat dari return on asset. Return on asset gue pengen lihat apakah perusahaan ini efisien nggak dalam pengelolaan asetnya. Kalau dia semakin efisien berarti nominalnya akan semakin tinggi. Di sini minus 4,2% ya. Itu turun dari kuartal 3 kuartal 4. Artinya ini mereka nggak efisien dalam pengelolaan asetnya untuk di kuartal 4 ini. Kuartal 3 setahu gue mereka masih oke lah. Kuartal 4 mereka drop gitu loh. Entah karena apa, entah karena dari sisi pendapatan yang mereka dapetin itu nggak sebanyak biasanya, atau memang pengeluaran mereka tuh lebih banyak, atau mungkin dari segi utangnya. Nah, kita coba lebih dalam lagi ya guys. Itu dari return on asset. Lalu return on equity. Return on equity, gue pengen tahu apakah si perusahaan ini efisien nggak dalam pengelolaan modalnya. Nah, di sini return on equity-nya adalah minus 14%. Artinya dia tidak efisien dalam pengelolaan modalnya ya untuk kuartal 4 ini ya. Ini kan gue ngomongin kuartal 4 ya. Di kuartal 4 ini memang banyak tekanan juga ya, bahkan dari segala aspek. Di sini dari return on equity-nya pun dari kuartal 3 ke kuartal 4 itu drop ya. Ini sampai minus gitu. Artinya mereka tuh harus lebih efisien lagi dalam pengelolaan modalnya nih. Mereka puter otak gimana caranya ya, tuh. Nah, lalu gue juga ngelihat dari debt to equity ratio. Debt to equity ratio, gue tuh pengen tahu apakah jumlah utang mereka terhadap permodalan itu tinggi apa enggak. Semakin jumlah utangnya gede, berarti semakin besar beban perusahaan ini. Dan di sini debt to equity ratio-nya adalah 205%. Gede banget guys, 205%. Kalau misalkan kalian di aplikasi Stockbit itu sekitar 2, sekian persen gitu. 2, sekian lah, bukan persen ya. Kalau misalkan tadi di aplikasi Ajaib 200%. Nah, ini utangnya naik dari kuartal 3 ke kuartal 4. Nah, kalau utangnya naik berarti ada sesuatu tekanan nih di perusahaan mereka sampai mereka menambah jumlah utangnya lagi. Ya. Berarti ini mereka harus cari tahu nih kira-kira lini usaha yang benar-benar lagi drop banget itu yang mana gitu. Harus coba dipikirkan gitu. Kira-kira apakah harus dipangkas, apakah bagaimana caranya supaya bisa growing di saat pandemi seperti ini gitu loh. Ya. Tuh, dari debt to equity ratio. Lalu current ratio juga aspek yang gue lihat. Current ratio itu biasanya gue mau ngeliat, kalau misalkan suatu perusahaan itu dia misalkan utangnya banyak, tapi kalau mereka punya kemampuan yang besar untuk melunasi utang tersebut, itu nggak jadi masalah. Dan di sini memang 169,5%. Artinya apa? Jumlah aset mereka itu di atas daripada utang mereka. Ya, harta lancar mereka lebih besar lah dibandingkan utangnya. Otomatis kalau harta lancar mereka lebih besar, kalau misalkan mereka ada utang, mereka sanggup gitu. Tapi again, kita harus lihat bandingkan dengan kuartal 3. Kalau dibandingkan dengan kuartal 3, ini drop ya guys. Tapi walaupun drop, ini masih bagus gitu ya. Bukan cukup bagus, ini bagus gitu kan. Nah, berarti PR-nya di sini adalah, menurut pendapat gue, harus cari tahu kenapa bisa jadi banyak yang minus kayak gini. Dari asetnya, return on asetnya, dari return on equity-nya, kenapa? Apakah memang pendapatan mereka itu lagi emang nggak bagus atau mungkin cost-nya yang gede gitu. Kayak misalkan ada juga case-nya gini loh. Perusahaan ini di 2019 performance-nya bagus nih. Ya, di 2020 ternyata nggak bagus nih dari segi pemasukannya gitu. Tapi dari segi pengeluarannya di 2020 lebih sedikit. Di 2019 lebih banyak. Tapi karena pemasukannya 2019 lebih banyak, ya berarti dia lebih unggul. Nah, ini case-nya seperti apa gitu. Kalian coba investigasi lebih dalam lagi kalau seandainya kalian mau invest di saham ini. Oke, dan kalau misalkan aspek lain yang gue lihat juga itu dari dividennya. Perusahaan ini bagi dividen yaitu sebesar 41,56 di tahun 2020. Artinya memang ya lumayan lah dividennya gitu. Mau yang dibilang gede, enggak. Tapi ya oke lah, 41,56.
Kalau biasanya dia bagi dividen dan cukup lumayan, biasanya price performance mereka akan coba lebih nggak terlalu sangar ya naiknya ya. Kita lihat sama-sama. Nah, price performance-nya di sini adalah 6 bulan, 17,5%. Kalau secara 6 bulan sih masih oke, 17,5%. 1 tahun itu 62,8%. Ini udah tinggi banget, guys. Tapi ya mungkin karena pandemi dan lain sebagainya, itu jadi habis yang kemarin turun banget terus naik ya, mungkin aja bisa terjadi seperti itu ya. Tapi kalau kita tarik dalam jangka panjang 3, 5 tahun, 10 tahun itu tuh minus semua. Bahkan kalau 10 tahun 68,3%. Artinya kalau lu punya saham ini di 10 tahun lalu lu udah rugi 68%. Nah, pertanyaannya kenapa kok misalkan kita punya saham selama 10 tahun bukannya nambah meningkat tapi malah makin buruk gitu. Nah, itu balik lagi tergantung dari kondisi yang terjadi pada saat itu. Kalau kondisi tersebut lagi kondisi di mana pandemi yang tidak diprediksi, itu bisa menjadi tertekan yang cukup dalam juga gitu. Atau mungkin dari aspek lain gitu kan. Nah, itu tetap harus dipikirkan. Makanya kalau misalkan kalian punya saham-saham seperti ini, kalian tuh harus investigasi lebih dalam lagi. Ini benar-benar bagus nggak ya? Kalau misalkan kayak gini, kalau misalkan gue di dalam posisi 10 tahun lalu dan gue keep saham ini, gue akan tetap hold ya sampai beberapa tahun kemudian sampai udah oke gitu loh persentasenya, udah profit lah. Mungkin caranya dengan pakai dollar cost averaging. Kalau emang lo udah punya saham di sini, kalau enggak ya terserah, up to you bagaimana pendapat lo semua. Cuman ya sejauh ini pendapat gue seperti itu ya, dan itu sih gitu loh. Kalau misalkan punya saham ini seperti itu. Ya gitu aja teman-teman semua. Kalau misalkan kalian merasa nih, wah gue dengan adanya video ini gue jadi pengen mulai investasi di saham nih, kalian bisa pakai kode referral gue di Ajaib juga. Nanti kalian bisa dapat saham gratis. Lumayan kan ketika awal mulai dapat saham gratis. Oke semuanya. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.